Kita ketahui dulu, harus tahu itu apa dari manfaat refleksi. Yang pertama, membantu guru mempertahankan rasa ingin tahu dalam belajar. Terus yang berikutnya, mengembangkan kebiasaan inquiry atau mencari menentukan satu masalah yang mendorong hasilnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kompetensi guru pada saat ini. Yang kedua yaitu mendapatkan inspirasi, ya, inspirasi untuk berbagai praktik baik kepada rekan sejawat. Pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Kemudian target perilaku yang berikutnya, melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Kemudian target perilaku yang ketiga yaitu mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas peminggu. Ada 3 target perilaku pilihan yang saya ambil. Perilaku dianjurkan Bapak dan Ibu, ya, terbuka dalam mengakui kesulitan yang hadapi dalam menganalisis secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Jadi Bapak dan Ibu menghindari kesulitan, kita harus terbuka supaya dalam proses pembelajaran nanti kita dapat lebih baik. Yang kedua, perilaku refleksi secara jujur dan objektif tanpa. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita melakukan refleksi secara jujur bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar, ya, yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, yang berikutnya yaitu mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Umpan balik termasuk terhadap jenis besaran dan dukungan guru. Jadi perilaku yang dianjurkan di sini Bapak Ibu, membangun suasana pertemuan yang nyaman, terbagi, terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan umpan balik kepada Ibu. Tidak harus menerima, menanggapi dari umpan balik guru, ya, secara konstruktif, tidak menggunakan secara konstruktif dan menggunakan untuk perbaikan program. Artinya Bapak dan Ibu, ya, saya selaku kepala sekolah harus menanggapi mungkin saran umpan balik dari apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ibu. Sini mengajak, memberikan kesempatan kepada guru untuk menceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saya selaku kepala sekolah mengajak Bapak dan Ibu, ya, untuk memberikan kesempatan menceritakan hasil, ya, hasil program pengembangan kompetensi guru yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang Bapak Ibu mau sampaikan pada saat proses belajar mengajar, Bapak dan Ibu mencatat, ya, mengumpulkan data sebelum pertemuan tadi, ya, menceritakan hasil pengumpulan data sebelum pertemuan berupa praktik guru atau respon dari peserta didik. Bagaimana pengumpulan data pada Ibu dan menceritakan hasil sebelum pertemuan berupa praktik baik dari pendapat hasil observasi pada saat ini yang telah saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan mengenai dengan target perilaku pilihan kepala sekolah dengan kegiatan observasi pada saat ini. Silakan Bapak dan Ibu. Dulu APT yang tadi pada saat observasi bisa diangkat Bapak Ibu. Nah, pada saat observasi, ya. Nah, untuk observasi kemarin sebagai observator siapa Pak? Bapak sama Pak? Sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain dibantu. Nah, dari yang palingnya pada saat kita tampil aja kemarin, ataupun yang dulu pernah Ibu alami, apa sih kekurangannya misalnya pada saat tampil saya masih grogi, lupa ngeblank misalnya. Nah, bisa Bapak Ibu, ya. Nah, kan nanti kan solusinya gimana? Terus pada saat menjelaskan
siswa tandaan fokus. Nah, dari jelaskan berapa kali kok tandaan lalu fokus siswa. Nah, APG misalnya, oh adik tuh anak saya tuh pada saat kerja kelompok dia sering tidur. Nah, dia merupakan kelemahan ataupun apa yang ibu temukan. Nah, baik dia dalam diri ibu sendiri ataupun dari anak, ya. Nah, mungkin metode yang saya sampaikan nih, ya, saya metode ini aja. Nah, jadi bisa ibu sampaikan Bapak Ibu pada kali ini, ya. Terus kelebihannya, kelebihannya siswa saya pada saat saya suruh bercerita ke depan, pada saat presentasi udah berani-berani dia tuh memaparkan hasilnya, ataupun masih bertanya berebut-berebut menjawab pertanyaan. Ada yang kita bertanya, siswa kita tidak respon, ya mana Bu ya? Nah, dia bisa dikemukakan di situ Bapak Ibu. Nanti mungkin ada solusi dari teman-teman kita. Sampaikan tidak lalu marah, berarti itu tidak paham. Bahasa kali bahasa Bu Devi itu dia kan bahasa Cina di rumah kan. Bahasanya apa? Paham masih Ini kesulitan dalam belajar. Ini akan mawira kan ya kayak banyak kalau bahasa Kalau Melayu. bicara bisa nggak? Bisa Bu? Bisa. Terus kok sosialisasinya dengan temannya? Bagus. Bagus. Terus fisiknya normal. Bagus Bu. Cuman dia Bu. Kalau ditanya bisa nggak? Kalau misalnya Dia Bu. nggak bisa kayak kalau ditanya nggak bisa. Macam lidah kamu Bu agak pendek tuh. Maksud bagus biasanya Komunikasi kalau beda. ditanya Paham nggak dia? paham nggak? Kadang nggak nyambung Bu. Iya, apa mau lambat lah ya. Sekarang malas deh Bu sekolah. Dalam seminggu pasti ada dulu rajin Bu. Sekarang semester 2 pulang. Jelas malas saya omongin sekolahnya saya tamatkan ke sana remaja tapi pernah pakai ya saya. Tinggalnya di mana? Di Sungsung. Tangga wira ya. Oke. Ada yang lain lagi Bu? Jadi gitu Bu, kalau saya lihat, makanya kadang-kadang saya melakukan observasi, akan nilai itu beda ya Pak Ibu. Ya akhirnya saya Bu, full dari kelas Bu, jadi saya dengan Bu Devi sudah tahu gitu kan. Jadi pada saat observasi kita baca jadi memang kelebihannya memang bagus Bu dalam menyampaikan materi. Pada saat ada penilaian tadi udah bingung dulu deh gitu kan. Artinya tapi secara umum saya lihat bukan kebingungan materinya lari dari materi tidak. Kalau saya lihat intinya pada saat melakukan evaluasi apa yang disampaikan beliau ya anaknya mengerti Bu. Nanti kalau menurut saya sih 90% lah gitu kan paham dari materi evaluasi diberikannya gitu. Karena saya mengajar kelas 1, kelas 2 dengan kelas 6. Jadi salah satu ada beberapa murid di kelas 1 yang termasuk anak ABK. Kalau saya menilai anak ABK udah level mungkin 3-4 lah. Karena semua metode, semua motivasi tidak ada yang masuk. Ada 2 orang yang seperti itu, ada laki-laki ada perempuan. Nah, Rani ini fisik tubuhnya gimana Bu? Bagus. Lengkap, sehat. Terus kalau bicaranya bagaimana? Bicaranya bagus, fasih. Fasih bicaranya. Kalau kita ngomong paham nggak apa yang dia ngomongkan? Dia kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak. Karena kadang-kadang jawabannya ada yang mengena, ada yang melenceng. Pendengarannya gimana? Bagus. Pendengaran bagus. Terus bisa nggak dia membaca? Dia tidak bisa. Karena aktivitasnya dia hanya seperti dunianya aja Bu. Dia bermain, ya apa gurunya pun kalau dengan saya dia tak pernah ganggang, kalau dengan ujung biasa dia jilbabnya, ada apa? Kalau saya paling-paling tangan saya Bu dipegang-pegang itu. Kalau dia ngomong biasa. sesuatu bisa ya? Bisa. Bisa minta ngomong jelas. Bisa. Memang penanganannya secara khusus. Kan ada ABK tingkat yang tinggi kan, ada yang tingkat menengah dan ada yang tingkat yang bisa yang gitu ya. Misalnya kesulitan dalam belajar bisa lah ini. Kalau saya lihat kalau anak ini lebih dari kesulitan belajar Bu. Kalau kesulitan belajar, anak kesulitan belajar berapa kali diajak lompat
apa nih. Nah itu kan berarti adik tidak paham nih kan, dia tidak peduli lah kan, asik dengan dunianya sendiri. Nah kalau yang di sekolah lain kan, kalau kita nak ngajarkan satu kelas ada anak ABK, kalau hiper bahasanya hiperaktif ibu ya, memang rasanya tidak mungkin bu. Misal kondisi siswa kita 30 atau 28, misalnya anak yang laki-laki tadi kan ya, yang bisa dikondisikan maksudnya. Nah misalnya kita loh pendekatan yang ibu lakukan kan, misalnya kalau ibu yang untuk yang serani tadi, nah kira-kira metode apa yang ibu lakukan terhadap serani? Dia kan hiper tuh ya. Nah mungkin cara belajarnya dia suka banyak gerak bu, dengan belajar bergerak. Jadi anak bapak ibu yang cara belajarnya dia paham dengan cara bergerak, belum tentu anak itu hiperaktif bapak ibu, ya belum tentu anaknya tandaan tahu yang beda itu ya. Iya, dia belajar apa bapak ibu? Kinestetik dia belajarnya bapak ibu. Dia paham, dia mengerti apabila dia bergerak, melakukan gerakan dia tidak belajar, tapi dia bisa menangkap kalau yang gaya belajarnya. Tapi Kalau saya lihat hasil laporan dari hotel wali kelas 7, kalau didampingi orang tua ini dekat sih aman dia bu. Suruh orang tuanya duduk situ gitu kan aman dia. Kalau orang itu artinya udah dicoba dia, orang tuanya, tapi tidak mungkin lah selamanya. Saya coba sampai kayak gitu, saya bilang gitu. Karena itu mengganggu dia, mengganggu teman yang lain, itu pindah dan lain kawan selain terus. Saya bilang sama dengan orang tua ini, kalau bapak ibu tidak tepat, sampai ibu belajar dulu di rumah aja. Saya bilang sampai kan seperti itu bu. Kalau ibu nanti sempat ngantarnya, baru ibu bawa dia, saya bilang gitu kan. Tapi lah sekolah sih memang rajin dan tadi itu aja bu. Rajin sekolah. Cuma kalau bapak ibunya mamanya dampingnya kan dia tenang. Anak yang ABK. Nah, sekarang anak yang tidak ABK, apa kesulitan bapak dan ibu dalam persoalan mengajar? Sekarang kan anak ABK oke lah. Kalau anak ABK kita bahas ABK memang sulit lah kita ya. Sekarang anak yang tidak ABK, kalau persoalan mengajar bapak dan ibu kira-kira apa sih kesulitan ibu? Misalnya gitu kan. Makanya sudah saya sampaikan, setiap kali pembelajaran lakukan evaluasi ya, supaya tahu kita mengukur sampai di mana materi yang kita sampaikan ini bapak dan ibu. Ya. Itu kita mungkin ada cerita mungkin di kelas tinggi lah nih ya, kelas tinggi yang penting, bukan yang penting, maksudnya kelas tadi kan udah ABK, anak-anak yang berkhusus, sekarang anak yang normal. Gimana ya Pak dan Ibu? Ya? Bentar Pak, kita jawab dulu yang Bu Nur Adijah. Tadi kan ada kekurangannya tadi ya. Kan mungkin ada solusinya. Kata Bu Nur Adijah itu kan siswa kurang aktif dan kurang percaya diri. Bagaimana atau solusi mungkin berbagi praktik baik lagi ya dari Bapak Ibu yang lainnya. Nah, itu bagaimana solusinya mengatasi tadi siswa yang kurang aktif, ada beberapa siswa dan kurang percaya diri. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada Bija dapatkan sistem pembelajarannya sistem kelompok ya, Bija ya. Kemudian untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri. Jadi dalam kelompoknya Bija, kita usahakan dia kita tunjuk sebagai koordinatornya. Jadi nanti dalam bagi kelompok itu kan ada presentasinya kan. Dia pelan-pelan kita aktifkan. Dari mulai tukang pegang hasilnya, lama-lama kita naikkan lagi tukang jelaskan gimana hasilnya. Jadi kita pelan-pelan kita meningkatkan kepercayaan diri. sebenarnya dia cerita aja, cerita mental aja dia. Ya. Saya tekniknya mungkin ibu nggak usah maju, mungkin di tempat duduknya aja mungkin disuruh nyampaikan sesuatu mungkin ya. Makanya kalau misalnya kita melatih siswa apa ibu, itu disuruh maju nyanyi, tak anak siswa nak mau apa ibu. Jadi caranya gitu kan ibu, itu kan melatih keberanian. Suruh dia berdua bertinggi nyanyi yang sama-sama supaya nanti yang tadi yang malu tadi ya bisa berani bapak dan ibu. Jangan paksa satu orang maju maju. Ini yang berani. Dia tidak berani, dia didampingi dia bapak dan ibu.
itu dalam kesenian, dalam kalau kita bernyanyi lah misalnya. Kalau dalam belajar, kalau saran saya sih nggak usah dia artinya disuruh maju, jadi bahan tertawaan nanti, makin nggak percaya diri nanti dia. Yang mungkin dia bisa, tapi mungkin hanya duduk di bangkunya kali kan. Dan bapak ibu itu lah kadang-kadang untuk pikir tadi kan, ada yang mungkin masih malu, percaya diri, jadi apa yang mungkin disampaikannya mungkin tadi lupa deh semuanya gitu kan. Seperti kayak Bu, bukan anak santai, kita bebas, anak bebas, bukan itu artinya dia itu guru itu baik kata siswa, tapi bertaburan murid itu Bu, baik kata siswa itu Bu, supaya guru tak anggaran katanya, bukan seperti dia. Tapi saya perhatikan Bapak dan Ibu, tak sungainya lah ya, kadang-kadang suasana kelas ya Bapak dan Ibu. Jadi kita memang belajar, pastikan. Yang mau bertanya silakan, yang lain dengar dulu, diam dulu, belajar ya, walaupun mungkin apa disampaikannya tidak tahu kan bahasanya mungkin, tapi kita paham apa yang dimaksudkannya, walaupun mungkin dengan bahasa dan mungkin masih pertaburan lah dalam menyampaikan sesuatu. Kesepakatan kelas. Nah, pertama kan nih, kesepakatan kelas. Baru nanti ya setelah diskusi kelompok duduk minta masing-masing ya kelompoknya maju ke depan. Nah, kan tugasnya kita kan Bu, ada yang nulis, misalnya ada yang nanti memberikan saran dan pendapat dan sebagainya, ada nanti membacakan ke depan. Nah, jadi semuanya maju, tidak ada seorang ya, membiasakan deh. Itu siswa yang tidak terbiasa tuh, sebenarnya tidak terbiasa deh Bapak Ibu. Jadi suruh dia maju, kan? Nah, kalau siapa yang kira-kira ya, coba Enom mau bacakannya, suruh baca dulu. Walaupun dia lihat dia, tapi dia belum biasa Bapak Ibu. Satu, buat kesepakatan kelas. Jadi ibu nilai nanti, atau ibu beri reward Bapak Ibu. Nah, siapa yang bisa aktif menjawab selama itu akan ibu beri bintang atau ibu beri reward. Nah, rewardnya misalnya tak gule-gule ke, gitu deh. Nah, jadi yang siapa yang lihat, nah, jadi ibu lihat ya, ibu beri reward dari tak ujian ke bintang dan sebagainya lah. Jadi untuk motif yang lalu juga, suruh dia bercerita menggunakan satu lembar. Ya, apa yang akan diceritakannya Bu, Pak? Apa kesulitan dia? Coba dong, kamu malu itu apa? Apa penyebabnya? Suruh dia bercerita. Apa cerita apa dia akan bercerita nanti Bu? Cerita apa? Terserah lah. Dengan bahasa sambas, bahasa yang ringan. Suruh dia bercerita. Bapak Ibu. Saya dia di belakang aja, dengarkan dia aja gitu kan. Bagus dia Bu, bagus dia ngajar dulu. Kalau tak dia gitu. Ya, bisa juga kalau Bapak mau menilai secara keseluruhan Bu Devi tadi, karena tadi kan Bu Devi yang mendapatkan kelemahannya kan nih. Jadi bisa pakai kamera Bapak Ibu, ya. Ya, kamera. Jadi Bapak kan nanti bisa melihatnya. Acara ya. Kamera tersembunyi. Metode apa ya? Ya. Metode ngintip. Tapi bagus-bagus videonya Bu, bagus-bagus itu. Berani deh kan nih. Berani saya lihat gitu loh. Permasalahannya kan Bu Devi mau meningkatkan kepercayaan Jadi, diri. ayo coba caranya. Syarat konsentrasi ya Bu. Depan kawan, misalkan minta masakan dengan kawan Bu Devi. Semua Pak Panji ke. Oh, saya udah biasa juga saya. Tapi itu artinya pada Ibu, makanya apa kata tadi waktu habis sering-sering kita artinya walaupun salah dengan siswa seperti dia ya, tapi ya, tapi kan lama-lama nanti karena terbiasa nanti ya kan, kayak Bu Agus kan sangat luar biasa seperti itu. Mungkin ya beliau kan sudah terbiasa jadi ketua KKG dulu kali GS dulu tampil apa kan, dia pada Ibu nanti sangat itu apabila ditunjuk jadi AP di dalam KKG, jadi AP siap. Nanti orang akan menilai Bapak dan Ibu. Oh, bukan artinya gitu. Oh, si Anu itu Pak Bina itu baru, dia wajar.
kan gitu. Tapi kita udah mencoba kalau Kita apa ya? Kita anak kan di kita Pak. Iya. Maka itu apa gini? Nah, kita ngalik sih ya. Nah, jadi pakai PPT kita, jadi kan kita kan tadi yang ngeblek, nah bisa membantu kita untuk membantu kita. Apapun kita catatan kecil di atas meja. Ya Bapak Ibu, langkah-langkah kita aja deh. Mungkin juga Devi tadi apa kata Pak Wira, kita membiasakan Bapak Ibu untuk berbicara di depan umum. Nah, membiasakan diri, memberanikan diri. Saya dulu penyimpan Bu, nak mengungkapkan dia persupan. Udah kuliah lah baru saya malah bertanya, jadi anda nak tawarkan diri. Nah, kedatangan rumah amil lah kok nak praktek tuh deh. Ini kalau yang punya bayang, masalah tidur katanya. Tapi dah kita jalan nek. Yang paling utama kita kan pertama menguasai materi Bu. Bisa, kenapa kita tidak bisa? Untuk motivasi kita aja. Ketiga, orang tidak bisa, kita harus bisa. Nah, iya Bapak Ibu motivasi kita. Jadi Bu Devi itu kan aku ngomong bahasanya. Udah hadir modal Bu. Sudah hadir. Modalnya udah hadir mereka tadi. Dia tadi tinggal membiasakan APKT kepala sekolah tadi Pak Ibran. Mau ditunjuk ya. Nah, kita mau Bu dulu. Sudah nak ngelak. Ini kesempatan kita nak belajar untuk tampil. Nah, misalnya dulu di dalam lingkungan kita ke sekolah kita berbagi praktek baik Bu Devi, kan? Berbagi praktek baik. Saya ada praktek baik kok tentang pembelajaran deep learning. Belajar dulu. Nah, praktek baik dengan kawan-kawan. Nah, salah satu untuk memberanikan kita Bu. Nah, itu dulu. Kayak di KKG. Nanti ditunjuk tapi mau aja Bu. Saya dulu pun KKTP dulu kan ya KKM, kan? Nah, misalnya tidak tercapai KKTP itu pun tidak tercapai, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu dia punya penilaian tersendiri, tidak bisa juga nak kita samakan dengan yang reguler Bapak Ibu. Yang anak reguler tidak bisa. Dimanapun Bapak ngajar math, tidak gaya dia, tidak bisa. Nak kita berapa satu anak 2 kali dah paham, dia 20 kali mungkin baru paham, kan? Tidak bisa jadi paksa yang lain, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kita lihat kita balik sesuaikan dengan bagaimana anak itu Bapak Ibu. Apakah dia bisa menulis, apakah dia bisa membaca, kan? Kaitan dengan pelajaran kita. Jadi untuk asesmennya nggak usah terlalu yang payah-payah Bapak Ibu, ya nggak usah terlalu yang rumit, yang sederhana sekali aja. Dia tidak bisa baca tulis ya dengan gambar lah Bapak tampilkan di asesmennya, kan? Dengan gambar bisa, dengan gambar dia bisa. Misalnya gambar orang bekerja sama. Nah, gambar tersebut, nah, dia kan bisa baca ya. Atau dia ngomongkan, nah, gambar itu tentang apa lah, tentang apa lah, nah, bekerja sama Bu. Nah, katakanlah malas lah intinya itu kan. Malah dia mau yang gampang ya, kan. Dia mau yang gampang supaya mencari. Benar jawaban itu sudah ada di dalam buku itu, kan dalam buku bacaan, habis itu cari apa sih peran satu jadi tokoh utamanya apa dia kan malas nih dari gitu kan. Memang kalau saran saya sih seperti itu dilatih juga. Jadi artinya dia kita berikan mau dia menjawab sesuatu dia coba dia soal yang itu ya sedikit maksud saya gitu, nggak usah terlalu banyak gitu, nggak usah terlalu banyak tuh dia gitu kan. Coba dia fokuskan untuk fokus dia anak seperti itu. Dia ngerjakan soal nomor 1 dibebankan tanggung jawab ke dia, coba cari jawabannya dia menurut dia gimana gitu kan. Kalau mungkin kan pertanyaan kan 1, 2, 3, 4, 5 mungkin kan terlalu banyak. Coba dia cuma 1 dulu. Kalau jawaban itu udah ada di dalam bacaan, padahal kan cuma ada malas saja kadang-kadang dia. Kalau saran saya seperti itu tapi dia kurang paham, literasinya yang nggak paham. Nah, mungkin salah satu tadi pertama soalnya dasar terlalu banyak, ya, soalnya dasar terlalu banyak. Yang kedua, bisa kalau dia ingin menjawab bisa dengan cara bercerita. Nah, suruh dia bercerita, ya. Atau, ya kan kita kan ibu udah dapat tuh anak yang ada masalah lah.
ada bermasalah dalam tadi menjawab soal bagaimana solusi ibu. Nah, ibu menggunakan metode misalnya pendekatan ibu bisa menggunakan tadi dengan kuis dia seorang aja, kan? Atau dia khusus dia seorang aja, tapi kuisnya bacaan, kuis itu banyak kayak bacaan sketch deh, pas satu paragraf, ya, dia kan suka kuis kan? Nah, dengan kuisnya dibaliklah literasinya agak banyak kayak sedikit. Nah, berarti dia suka dengan cara kuis atau bermain cara menjawabnya. Nah, seperti iya kan, mungkin kan bisa solusinya seperti iya Bu Devi kan. Nah, atau dengan permainan apa lah kira-kira opera kan. Dengan permainan apa lah kira-kira yang bisa menarik adik kan. Dia dalam suka itu haruslah dong. Atau menurut pendekatan panggil dulu dia. Ngapa sih tidak sukanya? Aku sih tidak sukanya. Mengapa sih? Aku saya tidak suka baca dia dulu haruslah. Kita utamanya kan. Nah, memahami. Kalau kita hendak melihat pemahaman siswa Bapak Ibu, kita baca paragraf. Ya. Dari paragraf 3, suruh siswa membuat pertanyaan. Ataupun ibu bertanya. Kita baca paragrafnya sudah banyak-banyak kan? Nah. Tadi ya, saya lihat tadi ya, kita sudah melakukan 3 pokok perilaku Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi terbuka Bapak dan Ibu dalam mengakui kesulitan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah terbuka ya, sudah menyampaikan masing-masing tadi kita belajar. Yang kedua Bapak dan Ibu ya, kita membangun suasana pertemuan yang nyaman Bapak dan Ibu. Jadi dengan nyaman itu karena pertemuan seperti itu kan dalam proses belajar mengajar. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, yang berikutnya tadi Bapak Ibu, saya dari bawah sini itu kita dapat mengajak ya, memberikan kesempatan pada guru untuk menceritakan dari Bapak dan Ibu penerapan dalam proses mengajar. Yang berikutnya yaitu yang terakhir Bapak dan Ibu dapat mengakui kekeliruan guru sebagai upaya untuk belajar yang lebih penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran ya, dengan harapan dengan mengakui kekeliruan kita dalam mengajar Bapak dan Ibu ya, nanti kita dapat untuk memperbaiki dalam proses belajar berikutnya. Demikian Ibu pengawas yang Ya, sebentar Pak. Ya Pak. Dengan kompetensi guru ya. Kepala sekolah sudah memaparkan dengan sangat baik Bapak Ibu PPT-nya, nanti dibagikan ke saya Pak ya. Nah, memberikan kesempatan kepada guru yang mana kekurangan, kelebihan dan kelemahan dan beberapa ada solusi yang disampaikan oleh teman-teman. Itu yang ada saya amati Bapak Ibu. Nah, sudah baik Bapak Ibu. Namun di sini ada beberapa yang perlu catatan yang perlu saya sampaikan. Hanya beberapa orang aja Bu. Saya lihat Pak yang aktif di situ. Nanti untuk kedepannya Bapak Ibu supaya lebih agak hidup lah, lebih semangat lagi diskusi kita. Saya mengharapkan semuanya dapat berpartisipasi aktif. Nah, Bapak Ibu ya untuk kedepannya. Jadi berani untuk mengungkapkan Bapak Ibu ya. Tadi hanya beberapa orang saja, catatan saya udah ada sekitar 60% Pak. Ya, yang lainnya nanti kedepannya untuk tetap Bapak Ibu, tidak usah malu bertanya apa kekurangan dan kelemahannya Bapak Ibu. Selanjutnya saya yang belum nampak kok, aku sih program tindak lanjutnya yang belum nampak, kan? Dari program ke tindak lanjutnya apa untuk pengembangan kompetensi kita Pak. Salah satunya bisa dilakukan Bapak Ibu dengan berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik. Guru berbagi praktek baik dengan sesama guru Pak. Ada itu Pak? secara sudah Bu, cuma kita rapat dulu kita memberikan kesempatan untuk menceritakannya lah ya kan, kita akan diskusi dengan apa teman-teman itu. Makanya saya selalu menggali mencari kira-kira apa sih yang kelemahan, mungkin lawan seperti tadi itu ya, mungkin yang baik dalam proses dianggap dalam penyampaian materinya 80%, 90% dan itu